Pernah nggak sih kamu kepikiran apa ya yang ada di kepala terapis pas kita lagi curhat panjang lebar? Atau jangan-jangan pas mereka lagi ngedate, mereka diam-diam kerja, menganalisis pasangannya gitu. Hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia itu. Kita akan kupas beberapa mitos paling umum tentang para terapis berdasarkan materi yang kamu berikan dari buku Psychobabble. Tujuannya, ya untuk membongkar stereotip kaku dan melihat sisi manusiawi dari profesi yang sering kali misterius ini. Oke, mari kita bedah ini. Tentu, buku ini kan memang tujuannya menjernihkan psychobabble, jargon-jargon psikologis yang sering banget kita dengar, tapi kadang disalahgunakan sampai maknanya jadi kabur. Nah, bagian yang kita fokuskan ini, bagian A tentang rahasia para terapis, ini menarik sekali. Karena langsung ke intinya, kesalahpahaman tentang orang-orang di balik profesi itu sendiri. Ini penting banget loh. Soalnya, kalau ekspektasi kita salah tentang terapis, seluruh proses terapi bisa jadi nggak efektif. Setuju. Lapisan pertama yang mau kita kupas nih soal bahasa. Ini kelihatannya sepele tapi ternyata fundamental banget. Mitos nomor 31 di buku ini bilang, terapis merawat klien, bukan pasien. Sepintas kan cuma soal pilihan kata ya, tapi ternyata ini pertarungan ideologi. Betul sekali. Ada dua filosofi yang berlawanan di sini. Jadi gini, kubu pertama lebih suka kata klien. Alasannya mereka mau menciptakan hubungan yang lebih setara. Kata pasien itu kan konotasinya medis ya. Ada yang sakit, ada yang menyembuhkan. Jadi ada ketidakseimbangan kuasa. Kalau klien, rasanya lebih kayak, kolaboratif, sejajar. Oke, masuk akal. Tapi, penulis buku ini dan banyak terapis lain justru milih kata pasien. Dan argumen mereka menurut saya kuat banget loh. Mereka bilang kalau kita mau kesehatan mental dianggap sama seriusnya dengan kesehatan fisik, kenapa kita pakai istilah yang justru menjauhkannya dari dunia medis? Kita kedokterkan sebagai pasien. Nah, ini logikanya sama. Tepat. Ini argumen untuk legitimasi. Dan yang paling bikin kaget dari sumber yang kita baca adalah ini. Ternyata tidak ada satupun studi loh yang membuktikan kalau penggunaan kata klien itu benar-benar bikin hasil terapi lebih baik. Serius? Iya, atau bikin hubungan jadi lebih kuat. Ini murni preferensi filosofis di kalangan praktisi, bukan sesuatu yang didukung data. Wah, ini detail yang krusial. Jadi lebih ke soal prinsip para terapisnya sendiri ya, bukan dampak nyata ke orang yang mereka bantu. Benar. Dan pada akhirnya, terapis yang baik akan fleksibel kok. Mereka seringkali menghormati preferensi orang yang datang. Bahkan ada yang pakai analogi lain, seperti menyebut rencana perawatan sebagai kurikulum yang akan dipelajari bersama. Ini menunjukkan fokusnya bukan pada label, tapi pada prosesnya itu sendiri. Oke, dari soal kata-kata, sekarang kita pindah ke tindakan mereka. Ada satu hal yang sering bikin orang bingung, bahkan frustrasi. Mitos nomor 32. Terapis tidak boleh memberi nasihat. Ini nyambung banget sama kutipan di film Stutz, di mana Jonah Hill bilang, temanmu yang bodoh memberimu nasihat, kamu mau temanmu mendengarkan, dan kamu mau terapismu memberi nasihat. Banyak orang kan merasa gitu ya, datang untuk cari arahan. Ini kesalahpahaman yang sangat umum. Kuncinya adalah membedakan antara memberi nasihat hidup dengan memberikan arahan klinis yang jujur. Terapis yang baik memang nggak akan bilang, kamu harus putus sama pacarmu. Tentu. Atau kamu harus resign dari pekerjaanmu. Itu kan keputusan hidupmu. Tapi mereka sangat bisa dan seharusnya memberikan arahan yang jelas berdasarkan keahlian klinis mereka. Tunggu dulu, ini menarik. Batasan antara arahan klinis dan nasihat hidup itu kan tipis banget ya. Di buku ini ada contoh pasien bernama Sarah yang depresi dan pakai ganja setiap hari. Terapisnya kan langsung menyarankan dia untuk berhenti sejenak. Itu kan kedengarannya seperti nasihat. Di mana persisnya garis batas itu ditarik? Pertanyaan bagus. Garisnya ada pada dasar dari saran tersebut. Terapi Sarah tidak berkata, menurutku gaya hidupmu salah. Dia memberikan hipotesis klinis. Ada kemungkinan hubungan antara penggunaan ganja setiap hari dengan gejala depresimu. Sebagai eksperimen, coba kita lihat apa yang terjadi kalau kamu berhenti sementara. Ini bukan penilaian moral, tapi intervensi profesional. Ah, jadi bedanya di situ. Yang satu berdasarkan opini personal, yang satu berdasarkan hipotesis profesional yang bisa diuji. Jadi, yang sebenarnya kita inginkan dari terapis itu bukan nasihat harus gimana, tapi kejujuran profesional mereka tentang apa yang mereka lihat. Semacam,
Dari sudut pandangmu sebagai ahli, apa yang kamu lihat di sini yang mungkin nggak aku lihat? Tepat sekali. Mereka memberikan perspektif baru yang didasari oleh keilmuan, bukan sekedar opini. Disitulah nilai sebenarnya. Oke, ini dia, mitos favorit saya. Stereotip klasik yang sering kita lihat di film-film. Mitos nomor 33. Terapis menganalisis semua orang yang mereka temui. Jujur, saya sendiri kadang-kadang korban stereotip ini. Kalau saya tahu seseorang itu terapis, apalagi di acara kumpul-kumpul, saya langsung insecure, merasa setiap gerakan dan ucapan saya lagi dibaca. Ternyata dari buku ini, kenyataannya justru kebalikannya ya. Mari kita bedah. Pertama, menganalisis dalam konteks psikoanalisis itu butuh objektivitas total. Semacam jadi layar kosong. Itu mustahil dilakukan pada teman atau pasangan. Kamu kan sudah punya hubungan emosional sama mereka. Betul juga. Kedua, dan ini poin yang cerdas dari penulisnya, bukankah kita semua menganalisis orang lain setiap saat? Kita mengamati bahasa tubuh, pilihan kata, lalu menarik kesimpulan. Pertanyaan yang harusnya kita ajukan ke diri sendiri adalah, bukankah aku juga melakukannya? Tentu saja, kita semua melakukannya. Dan yang lebih menarik lagi, penulis buku ini justru bilang dia menyesal karena tidak lebih mempercayai intuisi klinisnya di kehidupan pribadi. Dia merasa kalau saja dia lebih peka pada tanda-tanda bahaya, dia bisa menghindari beberapa hubungan yang buruk. Jadi, masalahnya bukan terlalu banyak menganalisis, tapi justru kurang percaya insting terlatihnya di luar kerja. Benar, dan ada satu detail lucu yang benar-benar membalikkan stereotip ini. Di kalangan terapi sendiri, leluconnya justru sebaliknya. Mereka sering sengaja menghindari memberitahu orang asing di pesawat apa pekerjaan mereka. Hah? Kenapa begitu? Karena hampir bisa dipastikan orang itu akan langsung curhat panjang lebar dan minta sesi terapi gratis selama penerbangan. Jadi mereka bukan ingin menganalisis semua orang, mereka justru ingin lari dari pekerjaan saat sedang tidak bertugas. Jadi, ini ironis sekali ya. Kita takut dianalisis, padahal mereka justru lagi pasang mode siluman supaya nggak disuruh kerja gratis di ketinggian 30.000 kaki. Lain kali kalau di pesawat, jangan-jangan orang di sebelah saya yang diam baca buku itu terapis yang lagi menghindar. Bisa jadi? Oke, mari kita masuk ke mitos yang mungkin paling provokatif. Mitos nomor 34. Para terapis lebih gila dari pasien mereka. Ini kan anggapan yang sering kita dengar ya, bahwa orang yang mau dengerin masalah orang lain seharian penuh, pasti punya masalahnya sendiri. Ini asumsi yang bisa dimengerti, karena pekerjaan ini memang menguras emosi. Ada arketipe yang dikenal sebagai penyembuh yang terluka atau wounded healer. Idenya adalah seseorang terjun ke profesi penyembuhan karena pengalaman penderitaan mereka sendiri. Tapi, kalau kita lihat data, seperti yang dijelaskan di buku, ya, tidak ada bukti substansial yang mendukung stereotip bahwa terapis secara statistik punya lebih banyak masalah kesehatan mental daripada populasi umum. Nah, disinilah letak hal yang sangat menarik. Ternyata, sumber kita menawarkan hipotesis alternatif yang benar-benar membalikkan pandangan ini. Banyak terapis terjun ke bidang ini bukan karena mereka sendiri rusak, tapi karena mereka tumbuh besar dengan orang terkasih, orang tua, saudara atau teman, yang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Tepat sekali. Ini mengubah segalanya. Bayangkan, sejak usia muda, mereka sudah belajar cara berempati. Mereka belajar bagaimana bersabar dengan suasana hati yang tidak terduga, bagaimana memberikan dukungan tanpa menghakimi. Pengalaman hidup itu secara alami membentuk mereka menjadi pendengar yang luar biasa. Jadi, transisi menjadi terapis profesional itu bukan karena mereka mau memperbaiki diri sendiri, tapi karena itu terasa seperti kelanjutan alami dari keterampilan yang sudah mereka asah seumur hidup. Ini bukan tentang kegilaan, tapi tentang pengalaman hidup yang membentuk keahlian unik. Dan seperti yang dikatakan buku itu, kata gila itu sendiri kan nggak spesifik. Betul. Sekarang kita sampai pada mitos terakhir untuk hari ini, yang berhubungan dengan misteri seorang terapis. Mitos nomor 35. Terapis tidak pernah membicarakan diri mereka sendiri. Ada gambaran bahwa terapis harus jadi layar kosong, figur misterius tanpa kepribadian. Ya, dan buku ini memberikan contoh nyata yang menguji ide layar kosong ini sampai ke batasnya. Seorang pasien bernama Brenna datang ke sesi dengan sangat marah setelah Mahkamah Agung AS membatalkan putusan Roe v. Wade. Dia langsung menuntut terapisnya, "Apa pandangan politikmu soal ini? Aku nggak tahan membayangkan kalau kamu diam-diam merayakan keputusan ini."
Ini kan situasi yang super sulit. Kalau terapisnya diam saja, dia bisa kehilangan kepercayaan Brenna. Tapi kalau dia menjawab, dia merusak citra layar kosong itu. Jadi gimana dong? Dilema ini membawa kita pada konsep profesional yang namanya pengungkapan diri atau self-disclosure. Ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Pengungkapan diri harus selalu untuk kepentingan pasien, bukan untuk memuaskan ego atau kebutuhan emosional terapis. Terapis harus selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah dengan membagikan ini, saya akan membantu proses penyembuhan pasien atau malah menghambatnya? Jadi ini bukan soal aturan kaku, boleh atau tidak boleh, tapi lebih ke kapan dan mengapa. Buku ini memberi contoh yang bagus kapan itu bisa sangat membantu. Misalnya, terapis yang juga seorang pecandu yang sedang dalam pemulihan. Saat dia berbagi sedikit pengalamannya sendiri, itu bisa mengurangi rasa malu pasien dan membangun ikatan yang sangat kuat. Pasien jadi merasa, dia benar-benar mengerti apa yang aku alami. Sebaliknya, ini bisa sangat merusak jika dilakukan sembarangan. Bayangkan kalau kamu sedang membaras masalahmu, lalu terapismu tiba-tiba memotong dan mulai curhat tentang masalah pernikahannya sendiri. Wah, itu nggak banget. Fokusnya langsung bergeser, sesi itu jadi tentang dia, dan kamu sebagai pasien bisa merasa terbebani atau tidak aman. Itu pelanggaran batas profesional yang serius. Jadi, pada akhirnya ini lebih merupakan seni daripada ilmu. Tidak ada jawaban hitam putih. Terapis yang baik akan melakukannya dengan sangat hati-hati, disengaja, dan strategis. Selalu dengan mempertimbangkan dampaknya pada kamu sebagai pasien. Tepat. Tujuannya bukan untuk menjadi misterius, tapi untuk menjaga agar ruang terapi tetap menjadi ruang yang aman dan fokusnya 100% pada kebutuhanmu. Jadi, setelah mengupas semua lapisan ini, dunia para terapis ternyata jauh lebih bernuansa, manusiawi, dan, penuh perdebatan filosofis daripada yang digambarkan di film-film. Mereka bukan sekedar pendengar pasif yang mengangguk-ngangguk, atau penganalisis tanpa henti yang bisa membaca pikiran kita. Ada alasan, seni dan ilmu di balik setiap pilihan yang mereka buat. Pilih profesi ini karena pengalaman merawat orang terkasih. Sekarang, coba deh kita refleksi sedikit ke hidup kita masing-masing. Bagaimana pengalaman kita menghadapi perjuangan orang lain, entah itu teman, anggota keluarga, atau rekan kerja, telah membentuk keterampilan kita sendiri. Bagaimana pengalaman itu membuat kita lebih bisa berempati, lebih sabar mendengarkan, atau lebih bisa memahami sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan kita semua ini punya pelatihan terapis informal kita sendiri tanpa pernah menyadarinya.